Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Cayasar, absen 24. Dan nama saya Faralisha Roseno, absen 10. Kami dari kelas 9G. Hari ini kami akan menjelaskan materi terkait teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Video ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, ragam topik, jenis teks eksplanasi, contoh teks, dan contoh soal. Pengertian. Mengutip dari situs Kemdikbud, teks eksplanasi adalah jenis tulisan yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam maupun sosial, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang fenomena tersebut secara jelas dan logis. Teks eksplanasi banyak menggunakan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun kausalitas. Tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai suatu peristiwa. Dengan begitu, pembaca dapat memahami konsep ataupun proses yang dijelaskan. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi hal tentang suatu topik yang akan dijelaskan, seperti proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Pernyataan umum ini bersifat ringkas, menarik, dan jelas, sehingga mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca secara detailnya. Yang kedua, deretan penjelas ataupun isi. Bagian utama teks eksplanasi yang berisi penjelasan proses terjadinya fenomena. Penjelasan ini biasanya disusun secara kronologis atau berdasarkan hubungan sebab akibat ataupun kausalitas. Yang ketiga, penutup ataupun kesimpulan. Penutup atau interpretasi mengandung intisari atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Saran dan tanggapan penulis tentang fenomena yang terjadi juga dapat ditambahkan ke dalam bagian penutup. Selanjutnya, ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya, ragam macam topik dalam teks eksplanasi. Yang pertama, peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Sejarah seperti sejarah Bandung, proses proklamasi, dan sejarah Hari Sumpah Pemuda. Sains dan teknologi seperti proses fotosintesis, efek rumah kaca, dan teknologi layar sentuh. Sosial seperti hubungan sosial di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran lalu lintas. Dan terakhir, budaya seperti batik dan peringatan Mala. Selanjutnya, berikut adalah jenis teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi sekuintal. Teks eksplanasi sekuintal merupakan teks eksplanasi yang berisi deretan peristiwa yang sangat panjang dan juga detail, yang mana di dalamnya memberikan tahapan-tahapan terjadinya peristiwa secara runtut. Teks ini biasanya digunakan untuk menulis teks yang mengandung tema biologi, misalnya membahas urutan daur hidup makanan dan lain sebagainya. Yang kedua, teks eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi faktorial merupakan teks yang memberikan penjelasan tentang konsekuensi atau dampak yang terjadi pada suatu proses yang ada. Oleh sebab itu, teks ini biasanya ditulis misalnya untuk teks penjajahan yang mana banyak sekali proses yang dilakukan dan apa dampaknya pada proses tersebut. Yang ketiga, teks kasual. Teks kasual merupakan teks yang mengandung penjelasan mengenai sebab dari suatu hal yang terjadi secara bertahap. Di dalam teks ini, menjelaskan mengenai terjadinya bencana alam, misalnya bencana longsor, dan kemudian akan dijelaskan secara rinci tentang kejadian yang terjadi. Dan yang terakhir, teks eksplanasi teoretis. Teks eksplanasi teoretis merupakan salah satu jenis teks yang menggambarkan atau mengandung spekulasi sendiri mengenai terjadinya kejadian alam. Misalnya, teks yang menceritakan gunung meletus dan dampak dari bencana alam tersebut akan menghadirkan bahaya yang lebih lagi. Contoh teks eksplanasi gempa Aceh. Bagian pernyataan umum. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember tahun 2004 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat.
Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Bagian penggambaran rangkaian kejadian ataupun isi. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 skala Richter dengan korban tewas mencapai 283.100 orang, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Meu Labo dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Sedangkan untuk korban yang disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka, dikonfirmasi bahwa 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pulau wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket, diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja IX, atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa, akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah para nelayan. Bagian penutup ataupun kesimpulan, gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menelan Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu ataupun durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Nah, untuk contoh soal dari teks gempa Aceh, kita punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menyebabkan gempa Aceh 2004 dianggap sebagai salah satu gempa terdahsyat dalam sejarah? A. Karena hanya terjadi di Aceh. B. Karena memiliki magnitudo 9 dan menyebabkan tsunami besar. C. Karena tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Dan D. Karena hanya berdampak pada Indonesia. Jawabannya adalah B, karena memiliki magnitudo 9 dan menyebabkan tsunami besar. Pembahasan dari soal dan jawaban tersebut adalah, gempa Aceh 2004 memiliki magnitudo 9 dan berlangsung selama 10 menit, menyebabkan tsunami setinggi 9 meter dan berdampak ke banyak negara dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Untuk pertanyaan kedua adalah, negara berikut yang juga terdampak akibat tsunami Aceh 2004 adalah A. Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. B. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. C. Sri Lanka, India, Thailand, dan Somalia. D. Brazil, Argentina, dan Meksiko. Jawabannya adalah C. Sri Lanka, India, Thailand, dan Somalia. Pembahasan dari pertanyaan dan jawaban tersebut adalah, tsunami akibat gempa Aceh 2004 berdampak di banyak negara, termasuk Sri Lanka, India, Thailand, dan bahkan Somalia di Afrika Timur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan untuk quotes literasi yang kita pilih adalah, buku adalah mimpi yang bisa Anda genggam di tangan, oleh Neil Gaiman. Terima kasih.